Bagi yang sudah baca tulisan-tulisan saya pakai nama pena KRT Fakih Wirahadiningrat. Itu nama pena saya, atau biasa kalau Bani Wali Songo ngundang saya atau ngejak diskusi manggilnya Gus Fakih, itu nama lahir saya. Terima kasih Gus Arya, saya bisa sowan ke Padepokan Panjenengan yang indah ini di tengah bukit yang luar biasa. Jadi pondok bambu. Wah. Sangat bahagia ketemu tokoh pemberani pejuang anti radikalisme di Nusantara. Monggo. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Saya bingung mau tanya, Gus. Memang jenengan keturunan Wali Songo? Iya. Boleh. Ada keturunan Wali Songo? Saya tidak berani ngaku-ngaku. Cuma yang biar yang ngaku itu keluarga besar saya. Jadi saya masih family sama Gus Fuad Pleret, sama Kiai Sarif Rahmat Padasuka yang biasa di sebuah TV, Kiai Sarif yang di Indonesia Damai itu. Kami sama-sama Bani Sihabudin dari Masjid Patok Negaran. Berani nggak tes DNA? Wah, pertanyaannya keluarga Bani Wali Songo sudah banyak tes DNA. Bani Mataram sudah ada yang mewakili. Apalah artinya saya bagian membaca saja hasilnya untuk menganalisa mengatakan. Nopo ingkang badhe tanjangan. Saya dengar jenengan dari Naat juga. Saya di Naat hanya bantu saja. Berarti pembantu ya. Pembantu saja. Sama kayak saya. Kacung. Saya kacungnya Gusti Allah. Wah, sama. Ini capek juga dari Jakarta, dari Bandung, sowan ke Panjenengan khusus ini karena Panjenengan saya saya lihat ini berkali-kali memang harus ini. Apa yang mau ditanyakan mengenai masalah apa? Nasab. Ini yang galau ini saya kadang-kadang mikir soalnya. Baik. Saya itu mikirnya apa? Saya itu sangat mencintai tentu Habib yang alim. Betul. Ya, terus saya juga punya guru juga seorang habaib. Tetapi ini ngomong-ngomong mengenai kemarin yang awalnya itu kejadian ini kan berawal dari individual lah ya. Personalnya si Bahar lah ya. Waktu itu ada seseorang namanya saya sebutkan Bahar Loinardo namanya itu. Nah, itu dia itu kan suka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Akhirnya ketika publik itu akhirnya pada ragu dengan tabiatnya, akhirnya menanyakan betul enggak kan begitu. Saya akhirnya kemarin bikin konten. Ayo DNA. Gitu. Oh, bagus. Akhirnya saya ngaku-ngaku juga itu sebagai cucu Nabi. Lawannya saya bilang begitu kan. Udah ayo tes DNA ya lawannya saya. Saya juga insya Allah masih cucu Nabi walaupun Nabi Nuh kan begitu. Nah, artinya saat ini ketika saya sudah meletupkan itu kok menjadi ruame santero bicara masalah nasab. Sebetulnya kemarin ada sebuah penelitian yang dituangkan ke publik tentang penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Betul. Tentang nasab dari keluarga Ba'alawi itu seperti apa? Oposisi. Jadi gini, biar para semua pemirsa senusantara tidak salah paham, apa yang kita bahas ini bab nasab ya. Sesuatu yang given, sesuatu yang takdir. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh ayah siapa dan ibu siapa dan dari jalur keturunan apa. Itu catat. Tidak ada urusannya sama bab ilmu sama makom. Kalau ilmu, ras apa saja. Ras kulit hitam, mata sipit, ras Melayu, bisa pinter asal mau tolabul ilm, mau belajar. Siapa saja kalau mau tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, mau riyadhah, mujahadah, tirakat kata orang Jawa, bisa sakti, bisa karomah, bisa jadi wali. Nah, siapa saja. Ya kan, banyak orang yang bukan nasab Rasul mencapai keduanya. Tetapi bab nasab beda. Ini ada aturan dan kaidahnya. Oh gitu. Gini, Gus, ini ya kan. Ba'alawi, saya langsung to the point boleh ya? Boleh. Ba'alawi ini bagi saya sangat-sangat harus dikritisi. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Rasul di mana lahirnya? Di Timur Tengah. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Betul nggak? Iya betul. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Betul. Betul. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah.
dari pencatatan. Tapi sebentar Gus, kan RA diakui mungkin negara-negara lain seperti contoh Maroko mengakui karena ada isbatnya. Kalau nggak ada isbat kan nggak mungkin mendirikan sebuah lembaga nasab. Gitu ya. Iya dong, betul nggak guys? Robito Alawiyah, coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Di Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Lah, Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu Habib? Lo kan nggak mungkin karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan juga Rasulullah. Betul. Diyakini nih sama Betul. sama umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong, Gus. Tanyakan di Nakoba Yaman mereka dapat isbat nggak? Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta, nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Keyakinan panjenengan artinya tidak ada pengakuan atau tidak di Pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alami yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari gitu. Nakoba Yaman. Saya dapat isbat dari Nakoba Irak karena Said Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Logika yang kedua itu kitab nasab. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak nakoba di dunia, Gus. 100-an lebih nakoba itu, ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel, atau siapapun ya dari Wali Songo. Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi kan gitu kan. Samarkan itu di mana? Lucu dong kalau Samarkan itu di Yaman. Samarkan itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada nakobahnya. Ketika jenengan ingin melakukan isbat ke sana, nakib Uzbek ini woro-woro, ini ada saudara kita dari Indonesia, senang mereka, bukan langsung dibilang majhul, itu terputus, itu nggak ada itu. Laki perempuan keturunan dari laki atau perempuan diakui tetap diakui, nggak ada namanya putus itu, karena kita itu juga dari ibu kita. Islam memuliakan perempuan, nggak ada nasab perempuan putus, itu nggak ada. Itu kaidah itu nggak ada, itu kaidah ngarang itu. Artinya nakobah dari luar Indonesia. Iya. Ini belum jelas, belum terkonfirmasi mengakui atau tidak, belum ya? Belum pernah ada ya? Kepada Robito Alawiyah. Pada RA ya? Yang biar RA aja yang menjelaskan. Diakui nggak mereka sama nakoba dunia ini? Ya kan, itu. Lah, insya Allah ini dari Al-Husaini Indonesia, insya Allah dari Kesultanan Banten. Ya kan? Ada sudah yang terisbat melalui jalur Uzbek, jalur Yordan, jalur itu sudah keluar. Ketika satu orang mengajukan isbat nasab ke lembaga nakoba dunia, ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahqiq bersama-sama, nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel sendiri di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak ini? Ngaku terjadi jadi korban. Sering saya jadi korban kayak begitu. Gus, yang asli nggak perlu ngancam-ngancam, Gus. Oh gitu. Yang asli itu nggak perlu menyombongkan nasabnya. Dosa, Gus. Ya kan, malu. Kita ini apa sih yang mau sih, memang kadang-kadang begini, Gus. Artinya selama ini mereka ini menjadi sombong itu karena buku nasab dia punya dari apa? Dari RA itu. Ketika dia mengantongi sebuah buku nasab, akhirnya ini loh gue cucu Nabi. Lu kalau nggak takdim sama gue, kalau nggak tawatu sama gue, lu kena nggak dapat syafaat. Itu sering ya. Ini. Bahkan pengikut-pengikutnya lebih ekstrim. Lah. Waduh. Padahal Rasulullah itu nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Rasul dawuh, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong sendiri tangannya. Imam Ali dawuh,
seorang pemuda mengatakan inilah saya, inilah prestasi saya, kebaikan saya, amalia saya, bukan itu bapak saya. Catat ya, orang licik itu selalu membanggakan leluhurnya agar orang menghormati dirinya. Jangan. Ya kalau benar, kalau salah. Sekarang ada tes DNA, maling nasab. Ya kan? Ini lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran, Gus. Oh gitu. Dengan tes DNA jenengan ini kan terbentuk dari materi genetik ayah dan ibu. Ya. Ayah ibu ini dari kakek nenek terus begitu kan. Iya, Ini iya, tercatat. Jangan takut DNA kita diolor, ya kan? Itu katanya dari matahari sampai ke Pluto 13 kali. Saking banyaknya kode-kode yang bisa direkam di sana. Betul. Gitu. Dikelompokkan itu ya kayak Dan sekian itu ya. sudah puluhan ribu Sayyid Syarif keturunan Nabi Ahlul Bait tes Nah, DNA. ini menarik Gus. Nah, Ini kenapa akhir-akhir ini saya melihat ini banyak orang pembuktian masalah tes DNA. Saya melihat dari keluarga Wali Songo. betul. Itu ada yang tes DNA, bahkan kemarin dari saya lihat di media dari Yai Genggong itu juga ada tes DNA. Tetapi kenapa dari RA sendiri atau dari keluarga Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi oknumnya itu yang kemarin ngaku-ngaku ke cucu Nabi sekian, tapi ternyata dia bangun tidur, salah dia, ya kan? Nah, ini dia nggak tes DNA juga. Apa perlu begini, Gus? Kalau memang ini tidak terkonfirmasi, terus hasil penemuan dari Kiai Imaduddin juga belum terkonfirmasi, belum ada yang membantah. Bagaimana kalau seandainya narkoba dari luar? Dari negara Betul. Arab, dari Maroko, dari Irak didatangkan ke Indonesia, bagaimana? Betul. Harusnya ya? Wajib negara hadir. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa? Nun sewu. Kehidupan beragama dan ketuhanan ini dijamin nggak oleh negara? Bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga oleh falsafah Pancasila. Kalau negara tidak hadir, berarti negara sedang menciderai, mengkhianati konstitusi dan falsafahnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, ini bukan hanya PR umat Islam. Ini semua agama juga, musuh semua agama, penistaan pada simbol suci. Agama itu suci, Gus. Dari Tuhan yang Maha Suci. Firman-Nya juga suci. Dibawa oleh manusia suci. Ya, barang siapa menodai kesucian-kesucian ini, berarti dia adalah menodai agama itu sendiri. Dan siapa yang menodai satu agama, dia sedang menjadi musuh semua agama. Saya tanya, ada orang misalkan ingin merebut otoritas dakwah Kristiani, dia mengaku sebagai cucunya Yesus. Iya betul. Marah nggak orang Kristen? Oh, iya pasti. Nggak ada di dalam Kristen Yesus punya anak. Mengaku cucunya Buddha, marah nggak orang Buddha? Marah lah. Lah kita orang Islam juga harus jelas. Lu ngaku cucunya Nabi, saya nggak tahu, anak nggak tahu. Ente kapan lahirnya? Datuk ente siapa? Bahaya. Kita mengamini seseorang cucu Nabi, kita juga punya dosa kalau itu ternyata salah. Kita harus hati-hati. Dan negara harus hadir karena apa? Ada kaidah-kaidah seseorang bisa sahih sebagai keturunan Nabi. Apa? Yang pertama, dia harus punya catatan internal keluarganya. Yang kedua, catatan internal keluarga ini nyambung nggak dengan catatan manuskrip catatan keluarga Nabi seluruh dunia. Saya ngaku cucunya di Ponorogo, ya kan? Ya. Ternyata keluarga di Ponorogo nggak ada yang ngakui saya. Kira-kira saya masih ngeyel nggak? Orang gila kan? Itu kan? Betul. Nah, yang kedua, yang ketiga, Ahlul Bait Internasional Sayyid Syarif ini sudah banyak yang tes DNA, Gus, sudah terpetakan. Sangat jahil kalau kita ditantang tes DNA kita berkelit bongkar makam Rasul, menunjukkan orang tidak berilmu, tidak pendidikan. Iya betul. Waduh. Kita harus cari darahnya Rasul. Tes DNA itu bisa dari apa saja, dari rambut, dari kulit, dari apa, kan gitu kan. Dan untuk mengetahui bumi itu bundar, Gus, tidak perlu kita itu mengitari bumi. Betul. Tidak perlu kita jadi astronot untuk tahu bumi itu ternyata bundar, tidak perlu. Betul. Bisa mengukur pergeseran dari edar bayangan matahari seperti yang dilakukan oleh Al-Idrisi, mengatakan bahwa bumi itu bulat. Salah seorang ulama dan ilmuwan Islam di abad pertengahan. Ya, dari situ sudah ketahui ada selisih derajat bahwa bumi itu bulat. Demikian juga, ini analoginya Gus ya. Ini jenengan seorang yang kaya raya mulia. Ya. Terus jenengan ini punya 5 orang anak. 5 orang anak jenengan ini punya anak lagi 5 orang, bukan 5 istri bukan? 5 anak, oke. Amin. 5 orang anak masing-masing punya 5 orang cucu, ya kan? Berarti berapa? 5 orang dan 20, berarti punya 30 anggota keluarga yang tinggal di sebuah istana jenengan. Ya. Ada cucu yang hijrah dicatat, dan ini tercatat.
di KTP, di KK. Ketika jenengan dan 5 orang anak ini meninggal, 25 cucu ini kumpul. Ayo kita harus daripada nanti semakin ruwet ke atas, kita bagi harta kakek kita ini untuk warisan, ya kan. Ketika mau pembagian ada 1 orang datang, ujuk-ujuk datang, ngaku saya juga cucunya kakek Arya. Ditanya, dari mana kamu kok ngaku? Saya dari putra ke-5 dari istri Siri yang kawin di pegunungan sana. Ada buktinya? Tidak ada. Catatan internal di kampung kami. Meragukan, Gus ya? Meragukan. Nah, kemudian dibawalah ke hakim. Hakim mesti akan tanya, catatanmu ada? Catatannya sepihak, keluarganya sendiri. Ya kayak Pak Alawi ini, catat sendiri ya kan. Di internasional masa bodoh kan gitu kan. Kemudian kita tanyanya ke nakib, bukan tanya ke ahli tafsir, ahli fikih. Kalau nasab ya tanya ke nakib ya. Yang bagian pencatat ada petugasnya, dan itu di tiap negara ada gitu. Jangan keliru, kita tanya resep masakan, tanya ke kuli bangunan, keliru ya kan, nah, gitu. Nah, nakib dunia bagian nasab ada sendiri. Bukan nakib Jakarta, bukan. Nah, kemudian dari situ akhirnya karena takut dosa, ke-25 orang ini tes DNA. Dari tes DNA ini ada kemiripan dan kedekatan, kekerabatan, sangat dekat. Ya kan? Karena masih satu darah, satu terah. Yang orang ke-26 ngakuin ternyata melenceng jauh. Nanti saya jelaskan. Disinilah kasusnya Pak Alawi. Melenceng jauh tes DNA-nya. Nanti saya jelaskan. Akhirnya dari sini hakim kira-kira dengan logika dan akal sehat akal waras memutuskan nggak 26 orang ini berhak untuk dapat warisan. Orang ke-26. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa dapat isbat penetapan sebagai ahli waris dari jenengan. Gitu. Mana melencengnya? Itu. Ini harus dijelaskan kepada publik. Waduh, ngeri juga. Ngeri. Artinya yang sederhana begini. Umat Muslim di Indonesia kan sudah meyakini bahwa beliau itu adalah Zuriat Rasul, bahkan ada lembaga pencatatannya. Berarti ketika ini sambungan paling atas, contohnya dari Ubaidillah, kita tarik merahnya. Dari Ubaidillah ini ternyata Ubaidillah ini diduga sebagai tokoh fiksi atau memang belum terkonfirmasi atau bagaimana? Saya tidak berani mengatakan ini tokoh fiksi apa enggak, tapi Said Ahmad bin Isa, dugaan. Said Ahmad bin Isa yang asli, Said Ahmad An-Naba An-Nafar bin Isa Ar-Rumi. Ini menurut kesaksian dari Nakoba Al-Adarisa Indonesia yang sudah komunikasi dengan Nakib Irak, makamnya ada di kota Najaf, kota suci Najaf. Ya, dekat sama makam Imam Ali. Itu makam besar, Bos, 1.500 hektar. Makam Ahlul Bait banyak di sana. Termasuk juga Imam Ali juga dekat situ. Nah, itu. Nah, punya putra 3. Namanya Said Muhammad Ali dan Husain. Ada makamnya, ada keturunannya buat Nakoba. Dan mereka bersaksi tidak punya datuk, kami hanya 3 orang. Tidak ada anak keempat namanya Ubaidillah. Tidak ada. Lah, itu. Wah, kalau seandainya ini betul, makanya itu tidak terkonfirmasi dengan benar. Nama itu tidak tersambung pada zuriat, kejuriatan kepada Rasulullah. Berarti ini sesuatu pembelokan sejarah atau pembodohan yang sudah berabad-abad dong. Ini pembelokan sejarah dan penipuan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia dan Nusantara. Wah, modal. Negara harus hadir untuk memberikan kaidah yang jelas, menjadi wasit yang jelas, yang adil, panggil nakib dunia, ya kan, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan nakib dunia. Nakib dunia di Yaman ini, Gus, abad ke-7 dinasti Rasuli Yaman. Ini pernah melakukan sensus abad ke-7. Pak Alawi diklaim hijrah ke Yaman di kalau nggak salah akhir atau awal abad ke-4. Akhir abad ke-4, awal abad ke-5, antara sekitar itulah. Waduh. Artinya pada abad ke-7 itu sudah banyak Pak Alawi. Dalam kitab itu itu kitabnya sangat memuaskan narasinya gitu. Tidak ada Al-Husaini di seluruh Yaman, sampai ke Mirdad loh, Gus. Ya. Kita tahu kan pembesar Ba'ala dia namanya Muhammad Sohaib Mirdad. Nah, itu tidak ada nama Pak Alawi sebagai Ahlul Bait Nabi. Itu Ahlul Barat. Tidak ada. Ahlul Bait tidak mengakui itu, dari nakib juga nggak ada. Penguasa Ahlul Barat Yaman tidak ada. Penguasanya. Mereka melakukan sensus siapa sih keturunan Nabi di Yaman ini. Tidak ada Pak Alawi tercatat di situ. Pak Alawi kan baru muncul pada abad akhir 9 atau awal 10. Sekitar 550 tahun sejak
mereka hijrah itu tidak ada catatannya. Nah, bahwa mereka itu ke Rasul baru muncul di Aduh, ngeri ya. Jadi gini, jenengan sekarang ngaku cucu Nabi. Oke. Kira-kira 5 abad yang akan datang jadi manuskrip nggak? Betul nggak? Ya. Tapi akan dicek oleh kitab-kitab yang sejaman. Ketika Zaman jenengan hidup, saya gitu ya. ternyata kan jenengan tidak tercatat sebagai keluarga Nabi di abad sekarang. Nah, itulah kasusnya Pak Alawi. Di tes DNA lebih parah lagi, Gus. Ini saya kemarin di Jakarta, podcast saya di sebuah saluran. Saya tunjukkan data-data itu. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin begini. Ya Gus ya, kurang lebih mungkin seperti ini. RA belum terkonfirmasi, Belum. diakui oleh nakobah dari Timur Tengah ya, seperti Irak, seperti Maroko, seperti negara-negara lainnya di Timur Tengah belum. Itu belum terkonfirmasi ya. Belum terkonfirmasi. Tes DNA pun nggak berani. Nggak berani. Uji secara ilmiah pun nggak berani. Nggak Debat berani. secara ilmiah nggak berani. Artinya solusi akhir mungkin mendatangkan nakib dari luar. Nakib dari luar untuk memberikan kesaksian. Nakib dari luar. Nakib dari luar. Waduh, ini sebelum nakib dari luar ke Indonesia, saya bisa nggak diurus isbatnya saya supaya diakui oleh nakobah dari Irak? Saya, Gus Arya adalah cucu Nabi. Bisa. Bisa ya? Sepanjang jenengan punya catatan keluarga, catatan keluarga jenengan nanti ditaskhir oleh tim, terus kemudian dibawa ke nakobah sana ternyata nyambung, pasti akan keluar. Wih, keren. Dari jalur ayah atau ibu. Ih, Tidak ada diskriminasi dalam Islam, Gus. Ayah Bisa. maupun ibu. Bisa. Saya bisa sombong dong. Semuanya umat tak suruh nyembah saya ya. Oh, jangan. Oh, cucu Nabi. Oh, nggak boleh itu. Jangan. Oh, nggak boleh. Malah berdosa Oh, itu. dosa. Rasulullah mengancam. Jangan sampai kalian datang kepada keturunannya. Sujud, santri-santri. Wah, jahiliyah itu, Gus. Nggak boleh, oh Jahiliyah. Rasulullah itu ah. berpelukan dengan Bilal bin Rabah yang kulit hitam. Engkau saudaraku di surga. Bukan, hei Bilal, kalau kamu masuk surga, cium kaki saya. Apa itu Rasulullah? Nggak ada itu, Gus. Iya. Rasulullah mengancam, jangan kalian nanti datang kepadaku di Yaumul Mahsyar hanya membawa kebanggaan nasab. Sementara yang bukan keturunanku membawa amal yang banyak. Nggak boleh berarti ya? Wow, sangat dilaknat. Berarti gini aja guys, saya nggak jadi deh tes DNA ataupun minta isbat dari Maroko karena nggak bisa buat modal sombong. Nggak boleh kan berarti ya? Satir sekali. Ya habis gimana? Tadinya saya pikir kalau saya punya gitu ya. Dia punya buku nasab nih. Saya punya isbat kayak Sayyid Julfikar kan komplit tuh. Diakui negara-negara lain ya nggak? Wah baru itu nanti ini orang-orang tak suruh nyembah saya ya nggak? Hei cucu Nabi nih, oh jelas nih ya nggak? Wah. Ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah guys, nggak jadi. Saya nggak jadi ngurus. Nggak jadi. Ketika utusan dari Maroko, Said Adnan At-Talibi Al-Idrisi Al-Hasani, utusan kerajaan Maroko ke Indonesia, orangnya ganteng, tampan, akhlak, sopan. Kalau disinggung masalah datuknya, masalah nasab Rasul nangis, Gus. Merasa nggak pantas, ya kan? Karena Pak, siapa sih saya ini kan gitu. Bukan, aku sudah isbat internasional, aku Al-Hasani, aku begini, nggak ada, Gus. Justru yang benar itu malah yang tawaduk. Betul. Begitu. Gus, terakhir sebelum saya